Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Akhirnya ya bisa bertatap muka langsung untuk kita pembelajaran offline. Mohon maaf sekali ya kemarin-kemarin tidak jadi. Kemarin itu baru dinas, jadi mohon maaf. Yang kemarinnya lagi kita ada proposal juga teman-teman kegiatan full day, jadi mohon maaf belum jadi. Kemudian untuk hari ini karena ini ya teman-teman ya, presensi tadi petugasnya Mbaknya juga sedang dinas di luar kota. Untuk presensi online dulu ya, jadi silakan diisikan yang ada di Leads untuk presensinya. Kemudian sebelum kita memulai kelas, kita berdoa dulu ya. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa saya persilahkan. Saya kira cukup ya untuk berdoanya karena masalah teknis dengan ini ya, InFocus-nya. Jadi silahkan teman-teman join di Zoom-nya ya, nanti biar memudahkan. Sama pastikan ada sampipinya ya, baik mau yang bawa laptop ataupun yang pakai komputer di lab, silahkan pastikan ada sampipinya karena nanti kita banyak praktikum di sana. Itu pastikan dulu semua, kalau sudah oke nanti kita baru jalan. Sambil install dulu kalau memang belum ada ya. Ada yang belum? Ya? Udah ada belum? Belum? Pakai ini, pakai PC Lab. Nah, kalau untuk teman-teman yang belum terinstall ya, di komputernya silakan install dulu aja Sampipinya. Sembari nanti kita jelasin konsep, biar nanti pas udah konsep selesai, teman-teman tinggal langsung praktek gitu. Bagi yang belum terinstall, silakan diinstal dulu ya Sampipinya. Download dulu, yang edisi terbaru aja nggak apa-apa. Saya kira biasanya udah sih teman-teman untuk 4.0 tuh. Saya biasa pakai yang sebelah, tapi silakan diinstal dulu untuk yang belum, tapi yang sudah bisa menunggu dulu ya. Nanti kita belajar konsepnya dulu, baru nanti dipraktekkan. Sembari kita menunggu teman-teman yang masih progres ya untuk menginstal, kita bahas dulu ya untuk konsep di pertemuan 7. Mohon maaf ya teman-teman ya sambil duduk habisin ya nggak bisa ini, nggak enak sayanya mau apa nunjukin juga nggak bisa. Kita lanjut dulu ya. Untuk konsep pokok bahasan kita atau topik yang kita bahas di pertemuan 7 yaitu terkait dengan locking table ya. Nah, untuk konsep dari locking table atau table locking ini merupakan suatu penanda ya terkait dengan tabel di mana di sini memungkinkan ya teman-teman ya. Enak nggak sih itu ya? Sebenarnya saya pengen ada ini nggak enak banget soalnya. Nggak ada representasinya, nggak apa ya teman-teman lewat Zoom aja. Tabel locking di sini adalah penanda ya yang terkait dengan table. Dengan bahasanya sesuai kata ya, namanya kan locking ya, jadi teman-teman kayak melakukan penguncian sih teman-teman, melakukan lock dari tabel tersebut. Nah, untuk MySQL di sini memungkinkan sisi klien untuk secara eksplisit memperoleh kunci tabel ya, untuk mencegah sesi lain mengakses tabel yang sama pada periode tertentu. Jadi teman-teman secara mudahnya sesuai konsepnya tadi ya, kita melakukan lock ya, atau penguncian dari suatu tabel, di mana nanti ketika ada ya sesi berikutnya atau mungkin sesi lain yang ingin dijalankan, itu operasi tersebut tidak bisa dieksekusi. Kemudian sisi klien dapat memperoleh atau melepaskan kunci hanya untuk dirinya sendiri. Dan sisi klien tidak dapat memperoleh atau melepaskan kunci untuk sisi klien lainnya. Jadi nanti ada dua jenis, teman-teman. Kita lihat ya. Nah, di sini ilustrasi analogi ya, teman-teman ya. Bagaimana proses dari lock table itu ya. Jadi nanti di dalam satu database besar, di sini nanti teman-teman akan meng-create sebuah tabel ya misalkan gitu. Nah, di dalam tabel nanti teman-teman akan melakukan suatu operasi yaitu lock table.
Di mana ketika nanti ada beberapa jenis lock ya, di mana nanti locknya itu teman-teman bisa lakukan dengan operasi read dan juga ada operasi write nanti kita bahas. Di mana nanti mungkin keduanya bisa nanti teman-teman bandingkan ya. Kalau read seperti apa, kalau write seperti apa ya gitu. Nah, nanti setelah teman-teman melakukan operasi yang di atas ya untuk session 1 lock tables, nah nanti akan berbeda juga teman-teman. Apakah operasi selanjutnya yang bisa dilakukan itu misalkan, apakah cuma terbatas di select aja gitu, atau ada mungkin ya challenge atau pertanyaan selanjutnya ya, di mana operasi seperti kita melakukan modifying ya, dengan melakukan update, delete itu bisa atau tidak gitu. Nanti teman-teman bisa lihat, perbandingannya. Nah, untuk kegunaan lock table pada sebuah database nanti, ini ya teman-teman ya, bisa menggunakan ataupun tidak ya, aplikasi ini ya. Misalkan aplikasi yang pertama berbentuk web base, kemudian yang lain berbentuk desktop. Misalkan hanya dibatasi ya, keduanya dibatasi, jadi kedua aplikasi tadi mengakses tabel yang sama secara bersamaan. Maka akan mungkin terjadi kesalahan karena keduanya jalan di dalam satu, database yang sama ya. Misalkan kesalahan tentang terutama biasanya kaitannya dengan update stok ya. Update stok tapi paralel di 2 aplikasi ya. Nah, untuk aplikasi pertama ini nanti akan melakukan proses penambahan stok ya. Tiba-tiba pada aplikasi kedua melakukan perhitungan stok ya. Nah, padahal misalkan di sini dianalogikan kondisi perhitungan stok tadi belum selesai untuk dari aplikasi pertama misalkan. Nah, kondisi tersebut tadi kita coba akomodir dengan adanya lock table ya. Nah, kita coba menerapkan lock table di mana kita mengaplikasikan operasi penguncian table teman-teman ketika proses sedang berlangsung. Nah, nanti untuk lawannya ya teman-teman ya, kalau teman-teman menerapkan lock table, teman-teman bisa melakukan proses unlock tables ya. Jadi kayak kita ngunci, untuk proses membukanya teman-teman tinggal unlock tables. Di sini bentar. Untuk praktikannya nanti kita ini bahas konsepnya dulu aja ya. Nanti untuk praktikannya saya beri waktu aja, takutnya nanti yang lain. Oh ya tadi yang baru datang mau pakai ini Mas, PC sendiri, laptop sendiri atau ini? Oh, soalnya nanti kan kita bareng-bareng pakai Sampipi. Kalau misalkan ini dicek dulu aja deh. Daripada nanti teman-teman udah jalan malah ini ya, maksudnya agak ketinggalan gitu. Kiranya ini pilih dulu kali PC-nya. Jadi biar samaan, misalkan belum tersedia Sampipi biar install dulu. Takutnya nanti teman-teman udah jalan, nanti enggak terlewat. Silakan disiapkan dulu aja ya. Jadi kita bahas konsepnya dulu, nanti kita proses praktikumnya setelahnya. Nanti teman-teman kita akan membuat bersama ya database, terserah namanya ya. Di sini di set namanya praktikum 7 misalkan. Di mana nanti teman-teman akan membuat 2 field atau 2 kolom ya. Di sini nanti ada ID dan juga message ya, pesan. Nah, kita pakai ID-nya ini auto increment saja, kemudian nanti pesannya terserah teman-teman. Nah, kita lihat ya. Nah, ini untuk strukturisasi dari bentuk statement log tables ya. Di sini untuk statementnya teman-teman bisa menggunakan seperti ini yang sintaks di atas sendiri ya. Log tables, kemudian table name, nama tabelnya, kemudian teman-teman bisa mengaplikasikan 2 opsi, apakah read ataukah write. Di mana nanti saya mungkin memberikan kesempatan teman-teman untuk bisa istilahnya mengidentifikasi ya perbedaan antara read dan write itu misalkan diaplikasikan seperti apa gitu. Nah, di dalam sintaks ini nanti teman-teman akan menentukan ya nama table yang akan dikunci ya di sini di penamaan setelah log tables, kemudian jenis kuncinya apakah baca ataukah tulis ya, read dan juga write ya. Nah, di dalam MySQL nanti teman-teman ada proses di mana kita bisa melakukan operasi log tadi tidak hanya berfokus pada satu tabel ya. Di sini memungkinkan juga di bawah ya teman-teman ya, sintaks yang di bawah itu bisa table name 1, table name 2. Nah, nanti kita cobakan yang satu dulu aja. Nah, itu berarti bisa multi ya, multi table. Kemudian untuk yang
ini ya teman-teman, kunci yang pertama ya untuk read lock ya, atau kita gunakan opsi yang read. Di mana read lock di sini penguncian tabel ya, yang hanya dilakukan manipulasi pada read saja. Jadi sesuai namanya teman-teman, nanti kalau read itu read saja. Nanti kita coba, jadi nanti teman-teman bisa mengindikasikan read-nya itu seperti apa gitu ya. Kemudian bila teman-teman akan melakukan operasi ya seperti insert, update dan delete, truncate ya, statusnya ini nanti akan jadi di dalam kondisi waiting ya. Jadi tidak akan belum dieksekusi ya nanti. Kemudian kiranya teman-teman ingin mengeksekusi proses ini ya, insert, update, delete ya, modifying, itu teman-teman akan memanfaatkan proses ini ya, syntax unlock table dulu. Untuk yang read ya, teman-teman. Untuk read ini nanti di-unlock dulu, tapi dites dulu aja nggak apa-apa. Misalkan nanti kita cobakan gitu ya. Nggak apa-apa, nanti saya berikan ininya kok. Oh, di sini nanti bisa di-copy apa enggak ya? Tapi kita cobakan. Nah, nanti untuk read lock, nah teman-teman nanti bisa memanggil ini ya, fungsi select connection ID, di mana nanti teman-teman masuk di sini ya, select from message ya, misalkan telah dibuat message-nya, nanti nggak apa-apa saya kasih page-nya, jadi kita tinggal praktek. Nah, untuk read ini masih read juga ya teman-teman ya. Kalau untuk read, jadi nanti teman-teman mencoba dulu ya, untuk katakanlah kita melakukan operasi yang pertama, insert dulu. Kita insert satu value, satu nilai pesan ya, kita tulis hi dulu. Di mana posisinya kita tahu ya di awal tadi kita sudah log dulu, kita kunci dulu. Kemudian setelah kita kunci, kita coba nih ngetes dulu yang operasi insert. Di mana nanti ketika setelah operasi insert dilakukan akan muncul teman-teman error ya 1099 itu ya. Di mana nanti tabelnya itu was lock. Nah, kalau posisinya lock itu nanti dia akan muncul pesan seperti ini teman-teman. Untuk yang read ya. Karena kita ada dua varian, ada yang read, ada yang write. Nanti write-nya nanti dulu. Kita ke read dulu. Nah, untuk opsi insert nanti teman-teman akan mendapati kondisi seperti ini message-nya. Nanti kita cobakan. Nah, setelah kunci read diperoleh, nanti Anda tidak dapat menulis ya data ke dalam tabel di sesi yang sama, gitu. Kemudian kita lihat nih teman-teman. Nah, ini ya, dalam bentuk visualnya seperti ini, sudah dicobakan. Ini teman-teman sama Bu Helena ya. Ini sama Bu Helena mungkin saya perbesar kali ya. Yang di bawah teman-teman. Ntar, bisa di ini enggak ya? Enggak bisa diperbesar. Ntar ya. Nah, yang di bawah itu teman-teman, yang values high ini ya, nanti akan keluar ya, itu kondisinya lock. Kemudian di sini, nah ini ya, operasinya nanti teman-teman akan ini ya, melakukan connect ke database, kemudian kita akan melihat pesan yang sudah kita coba ya. Gak apa-apa, nanti ada ininya kok. Code-nya nanti kita tinggal kopikan sama praktekan aja. Nah, di sini nanti teman-teman memberikan apa namanya? Message atau pesan lain ya, di-insert misalkan by. Nah, ini nanti kita lihat hasilnya ya, seperti apa. Coba. Bentar. Nah, kalau nanti ya teman-teman operasikan log, nanti katakanlah tadi ya kita muncul pesan error, di mana insert tadi tidak bisa dieksekusi ya. Nah, maka teman-teman bisa melakukan pembukaan kuncinya dengan sintaksnya unlock tables. Itu semua ya teman-teman ya. Jadi nggak usah define tables apa gitu ya. Cukup unlock tables saja, pakai S ya, tables. Nah, nanti setelah teman-teman unlock, maka proses tadi baru bisa teman-teman coba lagi ya, misalkan dilakukan di sini insert lagi dengan by ya. Nanti kita akan dapati ya, proses penambahan insert tadi dilakukan di baris yang kedua. Nah, itu ya. Jadi kalau untuk insert nanti teman-teman masih terkunci nih. Tapi nggak apa-apa, nanti dilihat aja gimana bentuknya. Kemudian opsi yang kedua, teman-teman selain tadi kita ada read ya, ada juga write lock. Untuk opsi write lock di sini sesuai namanya. Kalau tadi mungkin kita lebih banyak membahas terkait read ya.
Di mana read mungkin analogi ininya termudah apa nih teman-teman? Yang mudah apa? Kalau read itu sintaks yang terdekat apa? Yang mudah read-nya apa? Yang muncul di teman-teman ketika kita melakukan operasi read itu salah satu sintaks yang terdekat dengan read apa? Mungkin select ya? Select itu kita kayak membaca saja kan. Nah itu ya, kalau saya mungkin analoginya terdekat select ya, untuk operasi read ya. Jadi even kita melakukan select itu masih bisa. Tapi kalau kita tadi testing misalkan, di sini konsep dulu ya, nanti biar praktiknya nanti setelah sembari nunggu teman-teman. Nanti kalau untuk insert tadi, keluarnya pesan error. Nah itu ya. Jadi karena sesuai namanya, kita kan fungsinya tadi untuk read. Di mana read itu membaca, itu. Berarti fungsi utamanya fokuskan untuk select gitu, yang dia masih tetap berjalan gitu. Nah kita bergeser ke yang varian kedua yaitu write. Nah untuk write ini nanti teman-teman bisa lihat perbedaannya ya dengan, read. Nanti saya beri kesempatan teman-teman untuk mengeksplor, biar nggak saya kasih ininya ya, apa namanya, eee teaser atau ini ya, biar biar penasaran teman-teman. Yang kalau yang write seperti apa ya. Untuk konsep ini ya, write ini akan melakukan penguncian tabel di mana hanya dapat dilakukan manipulasi proses read, insert, update, delete ya, truncate session-nya sendiri ya. Nanti teman-teman mencoba aja yang untuk write ya. Nah, untuk read ya, nanti akan tertunda ya teman-teman ya tadi ya kaitannya insert, update, dan delete ya. Nanti teman-teman coba bandingkan dengan ketika kita menggunakan write. Nah, untuk struktur ya dari sintaks sama teman-teman. Untuk log tables, kemudian nama dari table, kemudian jangan lupa di akhir itu bukan read, tapi kita pakainya write. Nah, kemudian untuk membuka dari log yang teman-teman sudah terapkan, nanti bisa sama, unlock juga, unlock tables. Nah, nanti di sini ya teman-teman ya, untuk contoh write-nya seperti ini, di mana di contoh yang di write ini, teman-teman nanti akan melakukan proses insert ya, ke pesan tadi ya, ke tabel pesan. Kali ini kita akan mencoba penulisan good morning nih teman-teman. Nah, untuk good morning kita lihat nih, di yang kanan ya, yang comment line-nya teman-teman. Yang comment line itu dilihat yang pojok, yang ini yang ini. Nah ini ya, yang pojok itu kan ada insert. Nah kita melakukan insert, kemudian ternyata gimana? Untuk yang right, ada yang mau coba raise hand, mengidentifikasi perbedaannya antara kita pakai read tadi dengan yang pakai write lah, dengan output tadi ya. Kalau di read tadi outputnya seperti apa, dengan write output yang di pojokan hitam itu, teman-teman, yang comment line itu seperti apa. Atau kalau belum terjawab nanti silakan sambil praktik ya, biar biar teman-teman dapat ininya, eee, apa namanya, contoh langsung ya. Oke, kita save buat nanti, silahkan untuk yang punya, apa namanya, dapat insight ya untuk menjawab tadi, boleh. Oke, nanti teman-teman mencoba juga, sama ya, nanti ngetes connection juga, kemudian nanti teman-teman mencoba men-insert-kan juga ya, di mana nanti ada juga ya challenge kalau tidak salah, nanti kaitannya dengan teman-teman melakukan modifying data ya. Nah, di sini disampaikan ya, ini nanti teman-teman insert lagi nih. Kemudian statusnya nanti akan waiting. Nah, kiranya ya nanti teman-teman ada di dalam kondisi lock ya, nggak bisa nambah ya, insert misalkan. Nah, nanti teman-teman berarti harus lakukan proses unlock ya, gitu. Nah, untuk perbedaan, nah ini secara konseptual ya teman-teman ya. Untuk read lock, di sini kunci bersama mencegah write lock ya diperoleh, tetapi bukan read lock lainnya. Nah, ini bahasa secara konsep teman-teman. Nanti teman-teman bisa menggunakan kata-kata teman-teman sendiri ya, bagaimana perbedaan antara read dan juga write ya dengan percobaan. Oke, ada write lock, ada kunci eksklusif yang mencegah penguncian lain ya dalam bentuk apapun. Nah, sesuai namanya sih teman-teman, mungkin kalau saya memudahkannya. Kalau read itu berarti yang bacanya, kalau write itu berarti nulisnya nanti. Untuk nulisnya seperti apa, nanti coba teman-teman identifikasi ya. Nah, di sini ada nih teman-teman latihannya ya.
Mungkin nanti kita bisa sambil cobakan ya sekalian di praktikumnya ya, operasi untuk, insert-nya dulu kali ya. Nah, ini nanti teman-teman silahkan yang lainnya gimana? Sudah belum? Biar kita geser ke praktiknya. Untuk teman-teman yang tadi mungkin baru hadir gimana? Sudah? PP-nya sudah bisa aktif? Oke. Semua sudah ya untuk PP-nya biar kita bisa geser ke praktiknya? Oke, kita lanjut ya. Untuk praktiknya nanti teman-teman geser ke sini aja biar cepat. Bentar, tadi saya ada ininya, linknya. Saya belum share ya. Bentar ya teman-teman. Saya coba dulu. Tadi itu petugasnya nggak ada, absennya ternyata kosong yang di kelas kita. Tadi saya cek ke bawah. Jadi sementara teman-teman absen di ini dulu ya. Di listnya dulu, nggak apa-apa. Oke, oke. Bentar ya. Bentar. Oh, masuk ya. Silahkan untuk praktikan masuk dulu ke command line biasa ya, yang umum aja. Sama ini sebentar. Silahkan mengakses ini aja biar cepet teman-teman. Yang di chat ya, saya taruh di chat ya untuk praktikannya. Biar lebih cepet. Chat Zoom. Ya, yang ini ya. Itu diakses dulu aja nanti biar tinggal copy. Takutnya daripada nanti teman-teman typing lama. Dan takutnya ada typo dan sebagainya, mengakomodir itu biar kita ini. Saya pengen nanti teman-teman bisa mengidentifikasi aja perbedaannya. Silakan teman-teman kita coba bersama ya untuk bikin tabel dulu, bikin database dulu aja deh. Database-nya terserah ya namanya, mau tadi pertemuan 7 juga nggak apa-apa. Kemudian ini ya, saya pakai divide screen aja teman-teman, biar kelihatan aja. Saya share all ya. Nah ini biar ini silahkan diakses aja yang ada di dalam ininya, webpage-nya. Nah, pertama, bentar ya teman-teman, nge-lag. Nge-lag. Bentar ya, di sana nge-lag. Bentar ya, saya close aja kali ya, biar nggak berat. Oke. Nah, sambil dibuka aja teman-teman yang di kirinya. Nah, gini ya. Nah,
Ini nanti kita cobakan. Silakan buat dulu. Silakan dibuat dulu untuk tabel pesannya ya. Yang ini ya. Saya copy aja nggak apa teman-teman. Itu di copy aja message-nya. Di copy aja. Nah, ya, di copy dulu aja yang create table message-nya ya teman-teman untuk membuat tabel. Kemudian pastikan strukturnya sama kan ya. Tabelnya doang dulu, bikin tabel dulu. Baru nanti kita step by step bikin lognya. Sampai sini dulu aja deh teman-teman. Pastikan sudah sama semua, nanti biar kita coba ke lognya. Kalau mau yang typing nggak apa-apa, tapi kalau yang mau tingkat tinggal copy nggak apa-apa. Nah nanti teman-teman, ini mungkin challenge ya, boleh nih, silakan ada yang coba untuk log table-nya, strukturnya sama, log tables di sini nanti silakan kita coba yang read dulu ya, jadi log tables ada yang mau coba nggak? Silakan. Yang insert yang high, betul. Nanti kita hasil dulu, boleh silakan. Jadi teman-teman set dulu ya, yang pertama log dulu, itu di set jangan lupa ya, tabelnya jangan table name, tapi nama tabel dari tabelnya. Kemudian nanti teman-teman aplikasikan koneksinya dulu, di situ baru ya nanti kemudian dipanggil aja ini hasilnya. Kemudian dipanggil aja ini yang sudah boleh. Biar kita baca. Jadi di situ kan udah bikin database pakai penduduk. Oh di Zoom aja. Takutnya ada yang ngomong, banyak yang ada yang komen. Ada ini ya nggak? Nggak ada. Isinya nggak ada. Nggak bisa. Oh, kecuali teman-teman pakai itu ya, pakai headset ya. Ya udah nggak apa-apa. Sebisanya aja nggak apa. Bisa nggak untuk masuk suara? Bisa. Yang bisa coba dulu ya. Nanti nggak bisa nggak apa pakai ini. Saya ada mic-nya. Nanti biar kedengeran gitu. Kasihan soalnya yang online. Coba. Bisa voicing kan? Ada. Ada voicing kan nggak apa? Namanya soalnya online soalnya. Ada beberapa tadi. Dulu yang log tadi di silakan Mbak. Jadi di sini kan sudah terbentuk database praktikum 7. Kemudian di sini terbentuk juga dengan sintaks log table, nama tabelnya message, kemudian di read. Nah, kemudian insert into message, buka kurung message tutup kurung dengan values high. Ternyata outputnya error karena tabelnya udah ke-log dengan sintaks read. Nah, ini ya teman-teman ya. Fungsi lognya yang pertama sudah dicobakan sama teman kita, di mana nanti kalau untuk read ya, kita cobakan dulu hasilnya ini ya teman-teman ya. Ada error yang tadi, yang muncul tadi di contoh. Gitu. Nah, kemudian ini Mbak Elmira silakan nama sama nicknya ya di chat. Bagaimana cara mengaktifkannya? Silakan, boleh ada yang mencoba untuk mengaktifkan, boleh. Kan kita tadi mentok di error nih. Bagaimana cara mengaktifkannya? Kemudian saya minta untuk diaplikasikan. Gimana bisa keluar hasil insertionnya? Dengan yang tadi ada teman-teman di dalam apa namanya webnya, sambil dicoba ya. Nanti kita bahas bersama. Jadi saya pengen teman-teman nyoba dulu. Nanti baru saya review kayak Mbak Elmira. Silakan teman-teman. Kita kan tadi mentok di error. Habis itu gimana? Biar bisa insert. Raise hand, boleh?
Ada yang bisa kayaknya tadi, tapi agak apa namanya, nggak langsung raise hand aja. Saya pengen tahu yang mana gitu. Nanti biar dapat poin juga. Silakan teman-teman. Testing untuk bisa membukanya gimana? Dicoba. Silakan. Yang lain dulu, selain Mbak Elmira. Gimana? Tadi proses selanjutnya sesuai teori yang tadi. Sesuai teori yang kita bahas konsepnya, bagaimana cara proses menginsertnya tadi ya. Kalau posisinya di lock. Untuk yang read dulu ya. Read write-nya nanti dulu deh. Silakan. Ada yang mau mencoba? Ada belum? Kayaknya udah ada tadi, tapi malu-malu. Silakan. Silakan teman-teman. Pakai yang tadi aja nggak apa-apa. Itu yang ada di dalam website yang saya kasih tadi. Itu step by stepnya nanti terlihat. Tapi saya pengen teman-teman sambil nyoba, jadi biar dapat apa namanya konsepnya gitu. Kalau dikunci itu gimana, kemudian cara membukanya supaya bisa terinsert itu seperti apa gitu. Silakan. Biar dia bisa insert. Boleh share screen, Mas? Silakan. Sudah. Ini masih mute deh. Coba di unmute. Nanti kalau misalkan tes. Nah, ya. Jadi kan tadi pas di lock table itu pas kita mau insert error. Nah, kita jadi harus unlock tables dulu. Kemudian Biar locknya ke unlock ya. Lalu kita insert lagi. Kalau berdasarkan di BPT sih pakai insert values by. Kita cek lagi, select from all. Baru deh kelihatan dan masuk insertannya. Oke. Itu ya. Jadi tadi yang tertahan ini berarti yang pesan buy ya? Yang belum bisa insert ya, Mas? Yang buy kan? Yang dites ya? Oke. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sama, bener tadi Mbak siapa tadi nggak coba jawab. Jadi kita buka dulu pakai unlock teman-teman untuk yang read ya. Jadi nanti teman-teman supaya bisa lakukan operasi insert di unlock dulu, unlock tables ya pakai S ya, unlock tables gitu. Itu nggak harus kapital semua, tapi kecil juga nggak apa-apa. Nah nanti baru teman-teman lakukan operasi insert. Nah seperti ini contohnya, silakan ya Mas Nayandra, nama sama NIM-nya dicatatkan di chat. Kemudian kita lanjut lagi teman-teman, tadi contohnya ini ya. Nah untuk yang ini yang insert teman-teman, mungkin kita bahas insert dulu ya dari keduanya. Baru sebenarnya bisa sih teman-teman pasangin juga dengan update dan delete ya. Karena itu termasuk apa ya tadi soal tantangannya yang dari Bu Helena tadi ya yang latihan. Nah, karena kita bahas insert dulu aja kali ya, kita turun dulu. Yang tadi kita bahas terkait read, tapi read-nya yang insert dulu. Yang untuk update delete nanti masih kita save ya. Kemudian kita turun dulu, teman-teman silakan yang di webnya tadi. Ya, saya izin share screen dulu. Ini teman-teman, yang ini ya. Kita tadi masuk ke write-nya teman-teman. Untuk yang write log, silahkan ya dicoba dulu. Nah ini di copy aja teman-teman yang write-nya itu, kemudian teman-teman testing aja yang insert pertama good morning itu. Kemudian ada yang mau mencoba nggak kayak gimana gitu untuk output yang write dengan insert, kita pasangkan sama insertnya. Nanti boleh nih. Silakan yang mau nanti share screen mencobakan yang ini. Kita coba yang write dulu, tapi yang insert dulu ya. Yang untuk update dan delete-nya kita save nanti dulu. Silakan. Ini tadi, oh silakan Mbak, sambil share screen ya, saya stop dulu. Kita geser ke yang write, tapi yang insert dulu teman-teman. Silakan. Sudah. Oke. Tes dulu ya. Coba nampil atau tidak kita tes.
Nah, ini ya. Masuk ya, teman-teman ya. Seperti itu ya. Nah, ini oke. Sudah bisa ini belum, Mbak? Dapat gambaran perbedaan kita melakukan operasi insert di dalam write dan juga insert di dalam read. Teman-teman dapat ya perbedaannya keduanya tadi. Ada yang ingin mencoba memberikan statement perbedaan keduanya? Ini Mbak siapa tadi? Maaf. Mbak Abia silakan ya, nama sama NIM-nya ya di chat ya. Atau Mbak Abia langsung mau menjawab perbedaan keduanya gimana? Nah, itu ya, teman-teman nanti bisa dapat sendiri, maksud saya gitu, biar teman-teman dapat dari praktikannya, tapi teman-teman dapat maksudnya ya. Jadi ketika dipraktekkan kita tadi insert pakai yang read ya. Read itu tidak bisa, kalau yang di write bisa ya. Kita baru aplikasikan yang insert. Makanya tadi saya tahan dulu untuk update-nya biar kelihatan perbedaannya. Connection ID itu untuk membuka koneksinya aja sih, Mas. Nanti ke connect ke database-nya aja sih sebenarnya. Ke tabelnya ya. Beda-beda ya keluar di ininya. Iya, hasil ininya beda-beda. Nanti misalkan ya PC teman-teman ke teman satunya beda sih koneksi ininya. Mereka set automatically by system sih. Teman-teman itu cuma untuk membantu kita ya, karena dia masuk juga ya di sana, karena kita mau melakukan connect juga ke database. Salah satu stepnya ya di dalam operasi log ya. Jadi ada connection juga, set connectionnya juga. Bisa tanpa connection ID. Oh ya udah, berarti tidak harus ini sih. Yang apa? Karena kita tahu juga karena praktikan sih ya. Makanya tadi saya suruh coba biar insert sama itu kelihatan bedanya gitu. Kalau teori konsep banget ntar kita nggak ini ya. Jadi teman-teman dapat ininya ya. Oke. Jadi connection ID itu ternyata nggak ini ya. Mas siapa tadi? Mas Andrew. Mas Andrew, gimana tadi untuk connection ID-nya bisa di reset ke teman-teman yang lain? Silakan. Oke, nah ini ya teman-teman ya, ada penerapan dari teman kita mengetes ya untuk log ya. Jadi ada poin di mana di sini kan dikasih sampel ya untuk kita bikin connection ID dulu. Jadi tanpa connection ID eksekusi lognya bisa. Untuk ininya tadi sama nggak? Untuk misalkan setelah dilakukan insert, apakah dia log, apakah mau log atau tidak? Sama. Operasinya sama. Jadi dia akan tertutup dulu. Oh, oke. Terus di unlock juga sama, baru bisa. Oh, oke. Yang write sama. Oke, berarti sama ya teman-teman ya. Connection ID kayaknya lebih mengetes koneksinya saja sih. Tapi mungkin makin masing-masing dari komputer bisa berbeda ya nanti output untuk connection ID-nya. Nah, ini tadi kita dapat yang poin insert, teman-teman. Nah, di sini coba teman-teman lihat di soal ya tadi. Bentar. Mana tadi ini? Saya share screen dulu teman-teman yang tadi ya. Yang soalnya. Jadi gambarannya seperti itu ya teman-teman ya. Untuk operasi insert ya, tapi untuk read dan write ya. Nanti teman-teman kan tadi dapat ya perbedaan keduanya. Di mana setelah kita melakukan operasi tadi kita baru menggunakan yang insert ya. Ini yang write, yang insert. Nah, di sini nanti teman-teman diberikan latihan ya untuk mencobakan. Ini mau kita bahas bareng atau mau buat dikerjakan sendiri? Saya terserah. Kalau bareng ya udah kita kerjaan bareng aja kayak kita tadi yang bahas yang insert. Kita masih punya nih tantangan nih dari Bu Helena nih teman-teman. Contoh bagaimana penguncian tabel bekerja pada tabel proses lain ya. Nah, proses lain kita tadi belajar soal insert. Nah, kita masih punya dua opsi untuk modifying ya, update dan delete. Kan berarti katakanlah tadi kita punya dua opsi ya. Yang pertama kan read, yang kedua kan ada write. Kemudian ada update, ada delete. Mungkin kita mulai dari update dulu, untuk yang read dulu, dan juga write dulu ya. Nanti biar kelihatan bedanya. Boleh deh saya beri kesempatan untuk dua mahasiswa dulu ya, untuk update. Tadi update read dulu, sama yang Mas Eril tadi silakan ya nama sama NIM-nya di chat deh. Saya udah nyobain dulu. Silakan teman-teman mencobakan untuk update-nya ya, yang di read sama yang di write. Nanti ada dua kesempatan dulu untuk dua mahasiswa. Kemudian nanti yang delete nanti dulu lah, kita save dulu.
Nanti untuk kata-kata teman-teman bikin sendiri ya, kata-katanya dari proses kita. Kadang-kadang bisa bedakan bahasanya, silahkan nanti. Tadi yang kita dapat yang insert dulu. Yang update yang ini teman-teman, pakai struktur ini aja. Bentar. Jadi kalau ini ya, saya juga, maaf ya jujur kadang-kadang juga nggak terlalu ini ya, menghafal banget kode. Jadi silakan teman-teman search aja. Kalau misalkan lupa struktur update ataupun delete, search aja. Terus dites aja. Silakan nanti dicobakan ya. Kata-katanya bebas message-nya. Cuman untuk mengetes saja update sama delete-nya. Delete-nya nanti, update dulu ya. Yang insert tadi gimana? Ada yang masih bermasalah nggak? Sebentar, takutnya nanti ada yang kelewatan. Yang insert semoga nggak ada masalah. Kalau ada yang bermasalah, raise aja ya. Nggak apa nanti biar nggak ketinggalan kejauhan. Kita buka aja kan ya strukturnya biar teman-teman ini gampang. Tadi ya, update. Ini ya teman-teman ya, saya share ininya deh. Strukturnya untuk update ini kalau ada yang lupa. Ini ya update-nya ini ya, update contohnya seperti ini, update customer set ya, set value yang baru. Baru misalkan teman-teman pakai ini ya, ini sampel aja buat mengingat struktur update aja. Nanti disesuaikan sama message-nya teman-teman. Hati-hati tuh bikin sampai ini. Silakan nggak apa. Ada yang sudah, silakan Mbak. Nggak apa. Saya stop dulu ya untuk yang update. Nanti silakan Mbak. Sudah? Oke. Bisa sambil dijelaskan untuk update dulu ya, teman-teman. Ini yang read dulu ya, Mbak. Read dulu baru yang write ya. Oh ya, boleh yang write. Udah. Nanti yang sisanya tinggal delete nih, teman-teman. Silakan. Untuk update boleh sambil dijelaskan, Mbak Aska? Oke, kondisinya berarti kita dapat ya untuk hasil yang read tapi update ya. Hati-hati ya tadi ya, message-nya pakai S, message. Ya. Jadi di mana untuk update ya, kalau kita pakai read itu posisinya ternyata error juga nih teman-teman. Kondisinya seperti itu, hasil value-nya seperti ini ya. Untuk yang update, tapi yang read. Sampai sini dulu deh, karena ada beberapa yang belum. Ntar ya Mbak yang untuk
yang write-nya. Nanti mungkin teman-teman yang sudah boleh nanti bergeser ke delete. Oke. Ada yang mau, sudah ya? Sampai sini dulu gimana? Ada yang terlewat nggak? Jadi kita tes dulu untuk update ya. Update message, kemudian set message-nya terserah teman-teman, tapi yang baru, kemudian dites aja. Nanti value-nya akan error sih teman-teman untuk proses update-nya. Karena kuncinya kan kita tahu tadi, kalau read itu dia hanya membaca ya. Membaca teman-teman nanti proses operasi select itu bisa ya. Kalau kita lakukan select, coba Mbak di-select, Mbak Aska. Di-select aja. Select biasa. Nah. Select all message. Nah ini ya, kalau read kayak gitu teman-teman. Read itu kalau saya mungkin memudahkannya, select aja dia pasti jalan. Tapi kalau untuk operasi update tadi gagal kan? Nah itu. Ini untuk kita sampai ke proses update ya. Tadi silahkan Mbak selanjutnya untuk yang write ya. Mas Endril ya? Mau cobain berarti delete? Soalnya opsinya sudah. Ya? Oh, oke. Delete, oke. Boleh. Delete-nya ada dua ya, kayak tadi ya. Jadi kita pakai yang write dulu sama yang, read dulu. Maaf, read dulu baru yang write. Yang delete sepasang juga. Yang update dulu Mbak, silakan. Mbak Aska silakan ya, nama sama nimnya ya di chat ya. Update dulu aja Mbak. Nah, tinggal delete ya teman-teman ya, yang tersisa dua opsi delete. Ya, ini kita kan log table dulu. Log table message write. Nah, habis itu kita lakukan update message. Set message-nya itu kita isi hello world, di mana ID-nya itu 1. Nah, itu dia oke, nggak error. Dan pas di select udah berubah. Mungkin dikasih tahu dulu deh, startnya tadi apaan gitu sebelum diupdate message-nya. Message pertama sebelum diupdate baik kan? Ya bukan? Iya, message. Tahu. Oh ya. Jadi message pertamanya itu sebelum diupdate itu isinya baik. Ya. Setelah kita update kan yang mana ID-nya 1 kita ganti hello world, dan di sini beneran udah terganti ID 1 sama dengan hello world. Ya, jadi bisa dapat perbedaannya ya. Tadi ya, kalau untuk update di write sama update di read ya, teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa pakai bahasa teman-teman sendiri ya. Untuk yang read tadi value-nya seperti apa? Untuk yang di operasi ini ya, update, tapi yang update write kita dapat hasil value-nya bisa terupdate ya. Nah, nanti teman-teman bisa membahasakan dengan kata-kata sendiri ya, bagaimana perbedaan keduanya. Itu. Boleh silakan Mbak Yulfarisa untuk nama sama nimnya ya. Nah, itu tadi ya teman-teman ya, gambaran dari pembahasan teman-teman kita untuk opsi update. Yang delete silakan, Mas. Ada delete satu lagi. Delete-nya mau apa? Read apa write? Read dulu ya. Yang write masih ada nih teman-teman. Silakan Mas. Oke, yang write. Boleh. Sudah, Mas Andreas? Silakan. Oke. Ada errornya ya, oke. ID 1, oke. Nah ini ya teman-teman ya. Untuk contoh dari operasi delete ya, untuk read-nya ya. Nah teman-teman nanti bisa jelaskan dengan bahasa teman-teman ya. Operasi delete di dalam read itu seperti apa? Sudah diberi contoh sama Mas Andreas. Silahkan ya Mas, nama sama nimnya di chat ya. Terima kasih ya. Untuk yang write Mas, silahkan. Oke, Mas Rivaldo. Oke. Silahkan. Mungkin. Jadi di sini itu kita log tables message write. Nah, di sini tuh saya bikin delete from message where message sama dengan bye bye.
Jadi yang awalnya bayi-bayinya ada, jadi tidak ada. Jadi bisa dihapus untuk log table right. Nah, ini ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Jadi keenam-enamnya sudah kita coba bareng ya oleh teman-teman kita. Nanti silakan bikin bahasa sendiri ya, pakai narasi sendiri ya. Keduanya tadi kenapa berbeda gitu, nanti teman-teman bisa menggunakan bahasa teman-teman untuk contohnya tadi bisa dipakai di save aja, kemudian nanti untuk menjelaskan yang latihan ini ya. Nanti tinggal dikasih screenshotnya aja. Screenshot atau di copy boleh. Kata-katanya terserah teman-teman mau ditambah sendiri boleh. Ini ya. Ya. Mau untuk tugas apa enggak usah? Terserah sih. Saya terserah aja sih teman-teman. Mau bikin tugas apa enggak usah? Enggak usah aja. Mau ini aja deh. Suara terbanyak mau buat latihan karena udah dibahas ya. Latihannya mau dilaporin di submit atau enggak, mungkin yang setuju raise hand. Yang setuju raise hand. Oke. Ya nggak setuju ya udah, baik yang setuju kan udah dibahas ya. Nah, untuk kelas kita nggak usah repot-repot berarti ya. Oke, karena kelas kita udah selesai yang pertemuan 7, nanti gimana? Kalian kan mau ada ini juga ya? Nanti gimana? Kita, kalau tadi saya bilang ke petugasnya kan sebelah. Kita mau ke sebelah, kalau saya pinjamnya sebelah karena di sini dipakai, teman-teman. Kemudian ternyata saya utangnya ini kan, kita pertemuan 7 udah ya. Kemudian utang berikutnya tuh ini, sebentar. Tadi 4 sama 6, bentar. Saya izin share screen dulu ya, teman-teman, biar teman-teman dapat gambaran tadi. Saya ada 2 materi untuk ininya. Sebentar. Oh, mana sih tadi? Oh, ini ya. Di kita ada juga nih, teman-teman. Ini ya. Tadi kita geser dulu kali yang kedekat dulu ya, yang ke-6 ya. Ini karena kita masih ada spare waktu, mungkin kita maksimalkan dulu ya, daripada saya utangnya makin berkredit banyak ini ya. Jadi kita lanjut dulu ya, karena masih sampai pukul berapa? Nah, boleh dilanjut dulu? Gimana? Oke, lanjut dulu ya. Tadi berarti kita free tugas yang 7 ya. Oke, lanjut. Yang ke-6. Di sini yang ke-6, nanti teman-teman kita bahas bersama terkait dengan ini teman-teman. Fungsi lain di dalam SQL dan juga fungsi advanced case ya. Nah, di sini nanti mungkin kita kenalkan dulu case-nya sih. Fokusnya kayaknya lebih ke case-nya yang ke-6 ya. Di sini ini kayak pemanfaatan penambahan fungsi yang lain, teman-teman. Di mana kemarin sempat ya kita mengenal beberapa fungsi ya di dalam SQL. Saya minta teman-teman mencobakan ya fungsi apa karena variannya cukup banyak, teman-teman bisa mencobakan. Salah satu fungsi yang ditambahkan di sini ada greatest ya. Greatest ini untuk mengambil nilai terbesar dari satu kumpulan nilai. Kemudian untuk count ini sama juga ya teman-teman ya. Ini untuk menghitung ya. Bedanya count sama sum hafal ya. Kalau sum itu lebih kepada numerik, data numerik ya. Kalau untuk count tuh kayak kita ngitung laki-laki, perempuan gitu biasanya kan count ya gitu. Kemudian max ya, ada max juga untuk menghitung nilai terbesar, nanti bisa dihitung ya. Di sini ya max nilai from nilai ujian. Kemudian min range. Nanti di sini yang pengen saya coba yang di case-nya sih teman-teman. Nah, ini ada min range di sini digunakan untuk mengambil nilai terkecil ya. Kemudian sum jumlah ya, jumlah tapi jangan lupa jumlahnya numerik, angka-angka. Kemudian yang average ini juga lebih ke angka. Rata-rata tapi dari angka ya. Kemudian ada operasi yang lain ya teman-teman ya. Ada bitwise, or, and. Nah ini ya. Ini saya nggak terlalu sering juga makanya teman-teman. Paling biasanya ada or, ada and ya. Kemudian select 4 dan 2 ya. Hasil keluarannya berarti ini 6 ya. Dimana ini gimana? 4, 2 ya. Bitwise. 4 sama 2. Hasil keluarannya 6 dapat nggak? 4.
Ini 4 diapain? 4 dapat berapa? 4 mau dikaliin berapa gitu ya? Nah, ya ini contohnya ya. Ternyata ada teman-teman kayak apa sih namanya? Garis itu ya. 4 ke 2 ya, itu outputnya 6. Coba deh dites aja. Ada yang mau coba nih teman-teman dengan angka selain 4 sama 2 atau 42 sama 1 sampel lagi. Saya minta kesempatan ke teman-teman untuk akses aja ke Sampipinya, langsung ke terminal, tes aja. Ya silakan, sebentar saya stop aja dulu ya. Cobain aja deh, saya penasaran deh, 4 sama 2 kenapa bisa jadi itu. Ada yang mau share screen? Boleh, silakan Mas. Share screen aja, biar teman-temannya juga bisa ini ngecek. Yang 42 tadi gimana? Ini saya coba 56. 56 ya? Coba 42 lagi. 4 sama 2. 6 juga. 6. 5, 6. 1, 2 berapa? 25, 7. 1, 2 berapa? 3. Oh, 1, 2, 3 ya? Coba. 1, 10 coba berapa? 11. Oh, Ya. jadi setengah ya? Tam. Berarti apa nih? Ada bisa ini? Nambah. Enggak, tapi 56 pun sih. Hah? 7 berapa? 5, 7. Ada yang bisa ini nggak? 10, 7, 10. 2, 7. Ini ada 7 ya? Ini apa sih sebenarnya? Tadi apa namanya konsepnya? Maaf, ini namanya apa gitu pastinya? Bitwise ya. Nama konsepnya coba Bitwise ya. Nah, biar kita juga tahu konsepnya. Bitwise or ya. Penasaran aja kayak apa? Oh, Bitwise or tapi MySQL. Bitwise or nggak bisa. Namanya sih Bitwise teman-teman. Bitwise ya. Bitwise. 10, 7, 15. Bitwise or agak aneh. Oh iya silakan Mbak. Ya mungkin kita cobain aja. Tapi namanya tadi Bitwise teman-teman secara konsep ini namanya. Ini coba. Nah silakan ya Mas Nayandra tadi ya nama sama nimnya nggak apa ya? Ada yang ketemu nggak? Ada yang ketemu ini nggak? Logikanya 5 sama 7 15. Bitwise or. Namanya sih Bitwise or ya. Secara konsepnya dia tuh jadi garis ini. Coba saya izin share screen dulu. Tapi nanti mungkin hasil outputnya kita sambil coba aja ya, karena kayaknya agak random kalau kita secara matematis ini ya, ada konsep ini yang teman-teman saya share yang Bitwise or ini ya. Bitwise or tuh kayak apa nih? Bukan ya kayak mutlak ya, kayak garis gitu. Nah, tapi nanti teman-teman mungkin bisa dapat ininya ya, apa namanya? Contohnya nanti langsung dipraktikkan saja ya, karena tadi tidak kurang ini sih. Bitwise operator ya, coba kita lihat. Dua 15 coba tadi. 4 sama 2 ya. Bitwise or. Agak sedikit ini juga sih saya. Masih bertanya-tanya juga ya. Karena jarang pakai juga sih teman-teman untuk ini ya. Enggak apa nanti. Ini ada karena dia nggak ngejumlah ya. Reference manual coba MySQL ini. 931. Oh, itu oh ya. Ini ya teman-teman ya. Secara konsep jadi ini fungsinya namanya ini ya bit function ya. Terlihat belum di teman-teman ya, bit function ya, di mana dia ini ya MySQL uses big integer ya 64 bit, jadi mungkin secara komputasi ada angkanya ya, jadi kita yang nggak langsung angka yang numerik yang kita kenal sih kayaknya. Dia ada uses big integer 64 bit arithmetic untuk bit operation ya.
Nah, di sini misalkan tadi ya 29 sama 15 tiba-tiba keluarnya 31 gitu ya. Nah, di sini mungkin ada angka pengkodean lagi ya. Kalau biasanya komputasi mungkin angkanya jadi bukan angka value yang kita lihat. Kayak kita pakai ini ASCII kemudian Unicode juga itu kan kadang misalkan angka 1 itu nge-refer lagi kan, dia nomor berapa gitu. Huruf A nge-refer lagi. Katakanlah misalkan itu ditambah itu atau OR gitu ya. Itu bisa berbeda ya. Kalau mungkin ada konsepnya lagi ya untuk bikin picture ini. Jadi kita tadi value-nya bukan kayak numerik yang kita lihat 1 tambah 2 gitu hasilnya berapa, 4 tambah 2 kayaknya beda lagi nih teman-teman, ada konsep bikin picture-nya. Bukan asli nilai yang kita lihat. Jadi yang tiba-tiba kenapa tadi kita coba ya? Kayaknya kalau bikin value kayaknya kita nggak ada yang ini kan ya. Secara konsep kan 4 sama 2 mau diapain coba? Bisa jadi keluar 6 gitu-gitu kan agak sedikitnya. Berarti ada suatu angka lagi ya pengkodean yang dimana dia bisa mendapatkan result tadi gitu. Yang berbeda dengan angka numerik yang kita pakai gitu ya. Nah, ini saya taruh di chat ya. Kemudian kita geser lagi ya, tadi ada tambahannya. Saya share screen kan ya, takutnya enggak. Bentar. Kita lanjut dulu nih teman-teman. Tadi di sini, kemudian ada database. Database itu untuk memanggil database yang aktif. Kemudian user ini usernya ya, user yang aktif. Kemudian ada password ya. Password ini nanti ini ya teman-teman ya. Di sini ada proses ya untuk password ini, ada operasi enkripsi ya, di mana nanti mungkin hasil ya inputnya, misalkan passwordnya QWERTY itu secara di enkripsi ya teman-teman ya, resultnya yang ini ya, yang kode-kode itu ya, kode panjangnya. Kemudian ada encode str ya, password. Nah ini kalau encode ini ada passwordnya teman-teman. Kalau tadi kan di sini langsung ya by default. Misalkan password di sini QWERTY ya, langsung nanti outputnya ini ya. Nah kemudian ada nih, mau yang coba nggak biar kita kelihatan nih antara password sama encode ya. Encode tuh ada ini ya, ada kodenya sih. Ada yang mau coba nggak untuk password dan juga encode di sini? Encode itu nanti ada pengkodeannya teman-teman. Jadi di mana passwordnya, misalkan password gitu ya, hasil keluarnya. Kalau dia cuma langsung password saja. Ada yang mau coba nggak? Yang password sama encode. Sebelum decode ya, sebelum decode. Yang password misalkan, kita ngetes aja kali teman-teman. Select password misalkan apa gitu. Ada yang mau coba nggak? Untuk password. QWERTY boleh, selain nih ya, keluarnya QWERTY begini. Kalau kita tes aja lah, misalkan apa gitu. SBD. SBD keluarnya apa? Beda ya. Ada enkripsinya, teman-teman, untuk password ya. Jadi nanti di dalamnya itu saya kurang tahu juga. Karena kita enkripsi itu kan ada tipe-tipe ya. Nanti mungkin teman-teman dapat yang mata kuliah terkait dengan keamanan dan sebagainya ya. Mungkin kaitannya dengan hashing dan sebagainya untuk suatu password itu bisa berbeda-beda ya. Ada MD5 dan sebagainya. Nah nanti teman-teman belajar detail di sana sih. Kita kenalin aja untuk passwordnya. Kemudian kita geser di encode ya. Misalkan kita tes aja. Encode. Ada yang mau coba nggak untuk encode? Silakan. Untuk encode-nya saya stop dulu deh. Bentar. Yang encode coba. Oke. Oke. Oke, kemudian QWERTY ya. Oke. Kemudian kalau di bawahnya coba sebentar. Ini keluarannya seperti ini ya passwordnya. Coba kalau ini. Sebentar, ini QWERTY ya. Ini tuh sebenarnya dari contoh ini bukan ya? Sebentar teman-teman. Nah, coba di decode Mas. Decode-nya, yang di decode aja di copy.
Decode. Decode. Nah, ini yang ini aja, yang di PowerPoint. PowerPoint yang decode itu. Yang karena dia kayaknya pakai simbol deh. Di kita di typing kayaknya juga nggak muncul. Silakan, Mas. Di copy aja yang slide 15. Ketemu nggak fungsi lain? Ini saya taruh aja ininya apa PPT-nya biar nggak bingung. Yang di ini, yang pertemuan 6 itu teman-teman materinya. Sebentar. Saya geser aja dulu biar cepet. Ini ya, yang kita geser di pertemuan 6 itu. Nah, itu ya. Coba aja di copy dulu tadi. Jadi biar kelihatan tadi ya, proses encode sama decode-nya. Encode-nya dulu tadi diperlihatkan sama decode-nya biar kelihatan proses apa sih sebenarnya yang terjadi gitu. Silakan. Mas Muhammad Hidayatullah ya, silakan. Nggak apa, dilanjut aja di copy yang tadi, yang di code-nya. Bisa nggak? Oke. Nah, ini ya. Nah, mau coba dijelasin? Dapat nggak ininya, prosesnya? Yang tengah itu nggak usah sih. Yang antara encode sama decode tuh pasangan, teman-teman. Jadi kayak berlawanan gitu. Boleh sambil dijelasin? Oke. Oke, ini karena password ya. Coba Mas, tadi yang di decode itu dipakai panah atas. Panah atas di keyboard. Panah atas di keyboard. Testing biar keluarnya sama di atasnya. Itu jangan password. Coba ganti aja. Misalkan 1 2 3 gitu. Keluarnya apa? Nah, beda ya. Jadi passwordnya tuh dia namanya password, teman-teman, di belakangnya. Jadi di passwordnya tuh di yang berikutnya ya. Jadi dia tuh bikin password ya untuk mengencode si QWERTY gitu. Silakan ya Mas, nama sama NIM-nya di chat. Terima kasih. Ya ini ya. Untuk proses encode sama decode seperti itu ya teman-teman ya. Jadi sini saya balikin lagi tadi ke materinya. Jadi saya balik lagi sebentar. Untuk materinya saya share all tadi ya. Kita tadi sampai ke close sebentar. Fungsi lain ya. Nah ini. Jadi sepasang teman-teman sebenarnya tadi ya kita belajar yang kalau password ini sendiri. Kemudian kalau untuk yang encode, jadi kalau encode itu di belakangnya ada passwordnya nih teman-teman. Nah ini karena dia ini teman-teman ada keypass ini ya. Jadi dia akan melakukan enkripsi, tapi dia ada password di belakangnya. Di mana teksnya ini adalah QWERTY. QWERTY ini nanti akan dienkripsi ya dengan kode CA, itulah catel, ya itulah whatever itu. Nah itu, itu. Terus kemudian dia kan nanti diberikan password ya. Kebetulan namanya passwordnya password gitu teman-teman. Nah ketika kita tes untuk proses decode itu kan pasangan. Nah di belakangnya kan kita tadi typing password ya. Maka dia akan keluar nih teman-teman tadi. Kan kata utamanya adalah QWERTY. Coba kalau kita tes tadi passwordnya jadi diubah 1, 2, 3, nah tadi pesannya tidak akan keluar sama. Nah itulah fungsi untuk encode sama decode ya. Keluarnya seperti itu. Jadi ada password tapi yang di belakangnya gitu. Itu ya. Oke, nah ini ya kita pakai ngasal. Nah ini keluarnya nanti beda. Berarti kayak teman-teman misalkan melakukan pengiriman pesan. Nah, pesannya itu nanti kalau teman-teman passwordnya salah ya, kayak yang kegiatan pramuka apa itu ya. Jadi teman-teman ingin ngedekode pesan ya, pesannya salah itu teman-teman nggak dapat message-nya gitu lah. Nah, itu analoginya aja sih. Oke. Kemudian ini ada MD5 ya. Untuk MD5 di sini memang dia pakai hashing-nya yang MD5 ya. Nanti mungkin MD5 ini nanti ini teman-teman. Kemarin itu kalau yang di
Jadi teman-teman nanti testing aja untuk MD5-nya. Ada yang mau coba nggak MD5? MD5-nya boleh nih dicoba. Ini ya. Kita coba aja. Jadi MD5 ini nanti teman-teman cari aja tuh di internet. Biasanya ada ya untuk apa semacam kayak generator ya yang bisa ini ya untuk mengenerate MD5 dan sebagainya. Jadi misalkan sama teman-teman tuh kita pengen tahu nih kalau misalkan dikodekan dengan metode enkripsi MD5 tuh nanti outputnya nanti akan seperti apa gitu. Nanti ada biasanya untuk kembalikan lagi gitu. Itu untuk ini aja sih teman-teman apa intermezzo aja kalau teman-teman ingin mencobakan ya processing MD5. Terus ada last insert ID. Di sini untuk mengambil ID terakhir ya, proses insert. Kebetulan panjang ini 231 ya. Kemudian ada select version juga, version dari MySQL. Kemudian fungsi advanced case. Nah, yang akan kita bahas biasanya di sini teman-teman. Case-nya ya, untuk fungsi advanced case. Pernyataan case digunakan untuk kondisional ya teman-teman ya, seperti if else untuk case itu. Di mana nanti teman-teman akan menerapkan strukturnya hampir sama ya kalau saya bilang kayak if else juga nanti. Jadi kalau kondisinya terpenuhi nanti dia akan memunculkan hasil ya katakanlah keterangannya misalkan kalau misalkan tidak terpenuhi berarti masuk ke else-nya gitu. Nah ini contohnya kita lihat ya struktur sintaksnya teman-teman bisa melihat ada case when condition 1 dan resultnya berikutnya ya. Condition 2 seterusnya ada then-nya berikutnya, condition dan seterusnya. Teman-teman bisa pakai else juga. Nah, nanti di sini ya ini untuk nilai parameter ya. Misalkan condition 1 2 nanti teman-teman menentukan ya kondisinya apakah misalkan nilai lebih dari, nilai kurang dari, lebih besar sama dengan dan sebagainya. Di mana result ini nanti akan kondisinya misalkan lulus, tidak lulus itu kan bisa ya. Nah, atau nanti terserah teman-teman misalkan nilainya lebih dari 100, nilainya kurang dari gitu ya. Nanti bisa diberikan keterangan. Kemudian ini bekerja di setara teknis ya di dalam beberapa tipe MySQL version. Kemudian ini ada contoh ya teman-teman ya. Di sini terkait dengan membuat ini aja sih nilai ya ini teman-teman. Kalau ini kan ada beberapa, nanti kita bikin 2 dulu aja kali ya yang mudah. Ini ada beberapa contoh ya nanti membuatnya ini dulu aja tadi teman-teman saya bikin yang sederhana tadi sebentar. Ada yang mau coba nggak? Untuk ini kita bikin dulu aja kali tabelnya. Yang sederhana bikin aja seperti ini coba. Tadi saya taruh mana ya? Bentar, teman-teman. Kita bikin ini aja yang simple. Case yang sederhana aja isinya 2 terus sama false-nya atau yang isi ininya hanya 2 aja tadi nggak terlalu ribet. Bentar, ini nanti teman-teman biar tinggal mencoba. Ini. Silahkan teman-teman bikin aja sebentar, saya taruh aja dipisah deh daripada bingung. Iya, pakai kemarin bisa sih sebenarnya biar samaan aja nih. Sebentar, saya taruh aja dari 1. Dua.
ini aja teman-teman, silahkan bikin aja tabel penjualan atau apa namanya, kita kasih aja nilainya ya, kayak gini aja deh. Silahkan dicoba aja untuk yang ini ya. Jadi nanti akan saya minta misalkan nilainya yang lebih dari 100 dan juga kurang dari ya. Bikin 2 aja, kondisi yang nggak terlalu sulit, pakai case tapi. Silahkan dibuat dulu tabelnya ya. 2 kolom aja, yang satu ID, yang satu amount, misalkan jumlah ya. Kemudian isikan aja ya, yang pertama 1 itu nilainya 150, yang satunya 50. Kemudian dengan case tadi ya, dengan susunan case, nanti teman-teman aplikasikan ya, misalkan nilainya 50, tadi nanti akan ada keterangan ya, kurang dari misalkan. Yang 150 berarti lebih dari gitu. Keterangannya terserah teman-teman. Gitu, biar ditambah aja. Dengan case ya, dicobakan aja. 2 aja biar nggak terlalu panjang. Kalau ada yang sudah jadi boleh ya, nanti langsung saya tulis. Buat aja pakai case ya. Teman-teman aplikasikan case tapi nilainya katakanlah ini. Coba saya lihat dulu, tadi saya taruh mana ya. Nah ini ya, hasilnya seperti ini, dicoba aja sebentar. Nah ini, sebentar. Screen ini teman-teman. Hasilnya nanti kalau misalkan ya nilainya 150 itu nanti nambah aja keterangan ya, nilainya lebih dari 100. Kalau 50 nilainya kurang dari 100. Untuk contohnya seperti ini saya kasih aja. Contohnya sebentar. Tadi saya taruh mana ya? Nah, saya agak lupa. Nanti pakai aja teman-teman struktur case-nya tadi, tapi saya kasih nih biar lebih cepat nanti teman-teman untuk gantinya. Kayak tadi ya. Jadi teman-teman tinggal ngotak-atik aja. Dicoba dulu aja. Benar, sambil saya cari tadi. Nah, ini. Nah, ini ya teman-teman ya, bisa dicek di sini buat mempercepat prosesnya. Seperti biasa saya taruh di chat ya. Pakai logic ini boleh. Nanti diganti sama kondisionalnya aja. Bentar, saya share screen. Saya udah share screen kan ya. Nah, ini teman-teman. Pakai contoh yang dari Waitress School itu aja. Untuk yang tadi ya, kasusnya kalau 150 berarti lebih besar, kalau 50 berarti kurang dari yang tadi saya buatnya. Nah, itu aja. Case-nya simpel aja dulu. Nah, ini ya, nilainya seperti ini. Nilainya lebih dari 100 ya, 50 berarti nilainya kurang. Cuman buat ngetes struktur bikin case aja yang sederhana. Kalau yang sudah ready boleh deh. Terus nanti kita teman-teman istirahat ya. Berarti kita jam 1 ya. Nanti makan dulu sama ini, kalau sama dulu, maaf sebelah kita. Ini dipakai soalnya. Jam 1 Mas. 1. Ya. Jam 1. Jam habis ini.
Di sini aja. Kalau udah, mau coba? Oh, kirain udah istirahat jam berapa ya? Udah selesai gitu. Oh, ada sel. Silakan teman-teman yang sudah ready untuk ini ya. Outputnya yang ini teman-teman yang di Sublim. Nilainya itu boleh keterangannya beda nggak apa-apa, mau pakai ini beda nggak apa-apa, tapi cuma untuk menggambarkan aja ya pengujian case-nya ya. Itu pakai aja logika yang ada di MySQL ya, apa Waitress School itu ya, diganti-ganti aja tuh kodenya. Kalau lebih cepat nanti lebih cepat istirahat. Kalau udah ada yang kelar, kita bisa langsung istirahat nanti. Silakan Mas. Woi. Coba beri kesempatan. Udah dingin. Silakan. Ya, saya stop dulu ya biar dilanjut. Tadi teman-teman silakan mau capture boleh nih sebentar. Sudah ya, saya close dulu. Silakan Mas. Istirahatnya nanti dulu, dibahas dulu. Bentar. Silakan. Oke. Terus saya masukin data, itu converse, quantity, values, 14, 30, Oke. Di sini data dari setupnya. Nah ini saya gunain tadi yang dari Waitress School tadi. Oke, boleh sambil dijelasin Mas? Ini ketika quantity-nya sudah 30, maka ada quantity sudah terjadi 30. Kalau misalnya quantity sampai dengan 30, maka quantity-nya 30. Kalau misalnya yang lainnya, berarti itu di bawah 30. Hasilnya, oke. Yang dua tadi ada yang sudah? Mas Hendri silakan ya nama sama NIM-nya. Yang tadi teman-teman yang 150 sama 50 ketemu nggak? Ada yang ketemu nggak? Tadi yang dua nilai ini tadi kan based on yang Waitress School ya. Saya minta sebenarnya dari Waitress School teman-teman dimodif aja, cuman buat 2 biji tadi ya, 150 sama 50. Biar simpel aja sih, cuma contoh simpel tapi menerapkan KISS gitu. Saya pengen teman-teman tuh contoh-contoh sederhana aja tapi dapat dapat ini konsepnya gitu. Gimana? Ada yang sudah? Silakan Mbak, boleh share screen. Silakan ya Mas Endel nama sama NIM-nya. Silakan Mbak. Oke, sambil dijelaskan Mbak, boleh? Oke. Oke. Hasilnya? Nah, ini ya teman-teman ya, salah satu penerapannya ya teman-teman ya, untuk aplikasi Cashband ya. Silakan ya Mbak Abian nama sama NIM-nya ya. Ini saya ini aja tadi pembahasannya ini teman-teman. Yang di saya tadi seperti ini mungkin.
buat apa namanya. Nah, ini ya tadi yang saya buat seperti ini, teman-teman. Masih share-nya ini ya. Nah, untuk pembahasan ini teman-teman, hasilnya tadi yang pertanyaan saya seperti ini ya. Nah, ini mungkin bisa dilihat ya. Saya tadi pakai sama kayak yang dipakai Mbak Abiah ya. Jadi kita select aja amount, di mana kita kasih keterangan tadi ya, case when amount-nya lebih dari 100, saya kasih nilainya lebih dari 100. Kalau satunya else aja, nilainya berarti kurang ya. Saya taruh aja karena cuma pakai 2. Saya cuma pakai yang simple aja sih, tapi teman-teman dapat struktur utama ya dari pembuatan case when ya. Jadi biar ada gambaran aja dari contoh sederhana. Kemudian teman-teman berikan tambahan, misalkan tadi ya keterangan gitu ya. Nah, nanti ditambah aja. Nanti outputnya seperti ini. Oke. Oke. Sampai sini dulu gimana? Oke, mungkin contoh sederhana ini ya untuk case, nanti kita lanjut lagi. Apa namanya, teman-teman bisa istirahat dulu aja, nanti kita lanjut lagi dulu. Tadi kan ada soal dan sebagainya, nanti kita bahas nanti aja deh. Nanti kita bahas nanti. Sholatnya di masjid. Oh, kelasnya maaf, sebelah. Habis pakai masker kadang gak kedengeran tahu. Sebelah. 403 ya. Jam 1 nanti kita lanjut lagi ya di sebelah 403. Silakan nanti isoma dulu, di save dulu kalau mau di save, kalau misalkan karena kita geser ke lab sebelah nanti. Kalau ada yang mau disimpan dulu. Oke, terima kasih banyak teman-teman untuk kelas kita hari. Bentar, jangan cabut dulu bentar. Bentar dulu. Nah, saya stop share dulu. Silakan ya yang bisa on cam untuk on cam dulu buat. Oh, udah bubar ya? Oh, ya udah mau bubar ya udah. Bentar ya yang ada bentar. Saya print screen dulu deh. Udah. Oke. Bentar, udah keburu cabut bentar. Oke, sebentar. Terima kasih banyak ya untuk teman-teman ya yang sudah berpartisipasi di kelas kita hari ini. Nanti kita lanjut pukul 1 ya, insya Allah. Nanti untuk linknya nanti coba mau link sama atau ganti ya, ganti aja. Oh iya. Ya, untuk dokumentasi ya. Jadi kita ini dulu ya, kita apa namanya, foto bersama dulu ya. Silakan sini kita foto bareng. Kita foto bareng aja. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman ya yang online sudah berpartisipasi. Kita foto bersama dulu, kita hitung mundur 5, 4, 3. Aldo di mana? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Ya. Silakan ya istirahat dulu. Nanti kita lanjut. Makan ya. Udah sebelah ya Mbak. Nanti kiranya barangnya jangan sampai ketinggalan ya. Barangnya dicek soalnya nanti dipakai kelas lain. Barang-barangnya dicek jangan sampai ketinggalan. Sebentar. Udah dibuka belum? Nggak apa-apa sih teman-teman, cuma 3 barang deh. Kalau misalkan nanti nggak ada orangnya, nanti misalkan dikirakan nggak berani memastikan gitu. Silakan memastikan yang ketinggalan ya, karena dipakai kelas lain nanti.